Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sadar atau tidak kita sadari bahwa kita saat ini sebenarnya telah mengalami apa yang disebut dengan kerapuhan kasih. Kerapuhan kasih. Nah, keboto ahado bahasa buat kerapuhan nate. Tadok majorupani amo rube holongi. Jadi setiap kerapuhan kalau dibiarkan tetap rapuh akan hancur. Sehingga kerapuhan itu bisa mengarah kepada krisis. Sehingga krisis terjadi maka akan terjadi kehancuran. Mari kita lihat di luar sana Bapak Ibu buktinya. Mengapa kita katakan saat ini kita telah menghadapi sebuah kerapuhan kasih. Saya tidak berbicara tentang iman, tapi berbicara tentang kerapuhan kasih itu. Di luar sana terjadi pertikaian, terjadi permusuhan, merbadai nasada tunasada. Dilaporkan bapakna anak konna tu penjara. Dilaporkan bapak nai omakna istrina tu penjara doh akan asingi. Media baik media sosial, media surat kabar, media telekomunikasi yang lain, media elektronik. Setiap saat, setiap hari kita bisa melihat secara terang-terangan bahwa memang itulah realita yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan itu hanya terjadi di sana, tapi kita tidak mengalami hal seperti itu. Seunang maadong na berbeda yakamat tado inatta. Seunang maadong amatta na naing melaporkan na konna. Seunang maadong dak danak dang mengakui atau rasna dengan berbagai hal ini. Ini fakta yang sedang kita alami di luar sana dan kita lihat itu. Saudara-saudara, kerapuhan ini bukan hanya terjadi bagi orang Kristen. Tetapi bagi semua pemeluk agama juga mengalami kerapuhan ini. Padahal umumnya agama-agama mengajarkan kasih, damai, shalom, perdamaian, tetapi toh juga masih kita alami ini yang sudah mengarah kepada menurunnya nilai-nilai kasih dalam hidup kita. Dan satu hal lagi adalah hubungan komunikasi dengan Tuhan, oke. Tetapi hubungan komunikasi dengan sesama minim, bukan nol. Jadi istilah kami dosen menyampaikan penilaian, hubungan komunikasi kepada Tuhan, ilmu ketuhanannya nilai 85. Oke, nilai A. Tapi nilai kemanusiaannya nilai 45, gagal. Kan begitu Bapak Ibu. Ini yang kita lihat. Mertanyang iluna sida, marede iluna sida, beribadah dona sida, alai duk haruar, dang tarida isian pernguluna sida. Itu tadi. Nilai ketuhanan 85, tetapi nilai kemanusiaan 45. Dibagi dua kalah. Memang oke lah nilai agama kita, nilai Tuhan kita bagus, spiritualitas kita. Tetapi harus ada keseimbangan dalam ini sehingga tercapai itu. Sesuatu yang disebut krisis, sesuatu yang disebut kerapuhan ini kalau dibiarkan akan menghancurkan. Karena Allah menghendaki manusia hidup rukun dan damai. Ido dipanggil Tuhan taisyak kita dah. Iko rukun do hita, iko damai do hita. Songon nati noppani debata. Kita harus rukun, damai, memiliki kasih. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur pasal 133 disebut sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Tabudu begitu niatto. Indah dan baiknya hidup rukun dan damai. Oleh sebab itu agar rukun dan damai tercipta, maka tidak henti-hentinya firman Tuhan berbicara kepada kita setiap saat, sepanjang zaman, supaya kerapuhan ini teratasi dan tidak terjadi kehancuran bagi hidup kita sebagai umat Allah yang sudah dipanggil dan dipilih sebagai umatnya.
Maka perintah melalui firman Tuhan hari ini mengajak kita semua tentang kasih atau mengasihi. Mengapa? Alasannya sangat sederhana. Mengapa kita diajak untuk mengasihi, melakukan perintah kasih ini? Alasannya sangat sederhana, yaitu agar kita memiliki nilai plus. Mula bahasa Batak asa tadi ini. Asa tadi do hita sian harat nasingan. Naso manuhuk silangin. Supaya kita punya nilai tambah, nilai plus bagi kita sebagai orang Kristen yang menamakan diri sebagai pengikut Kristus, maka kita harus melakukan itu. Itu alasan sederhana. Asa tadi. Dan Yesus katakan dengan itu dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apa katanya? Sesungguhnya kau tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Paulus juga katakan dengan itu. Unang masarobang hamu dohot portibion, alai paubahamu marohamu. Berubahlah akal budim, berubahlah. Ini asa tadi do kita. Teks ini yang pertama ialah mengubah musuh menjadi teman. Ini mengubah lawan menjadi kawan. Mengubah yang membenci kita menjadi kita sayangi, kita cintai. Mengubah yang membenci kita untuk mengasihi kita. Mengubah ini sangat sulit. Tapi itulah perintah yang utama, perintah pertama. Mengubah, menjadikan musuh menjadi kawan atau sahabat. Itu sebabnya ada filosofi kuno sebenarnya, bukan filosofi tapi ya katakanlah perkataan kuno. 1000 orang teman terlalu sedikit dan 1 orang musuh terlalu banyak. Ngalilingon filosofi Eropa alai berlaku tuh kita kan. Nang pegudang dongat tadi portibion 1000 halak lobi. Alai itu masih kecil, masih sedikit. Alai sebaliknya, kalau kita memiliki 1 orang musuh pun, aduh ngapa udah kui. Itu artinya apa? Berdamailah dengan semua. Carilah teman dan jangan musuh. Hilangkan musuh, buat temanmu sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kita bicara tentang sahabat, ingat, sebanyak apapun teman kita di dunia ini, suatu ketika kita akan ditinggalkan. Tapi ada Yesus yang menjadi sahabat kita, teman kita dimanapun, kapanpun, yaitu Yesus Kristus yang menjadi sahabat bagi kita. Maka sebagai sahabat Yesus, maka ini ubah orang lain yang memusuhi kau, yang kamu musuhi menjadi temanmu dan sahabatmu, agar mereka juga beriring-iringan untuk mengenal kasih Allah melalui diri kita.